Perasaan kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Dan ingat, perasaan itu hanya bagian dari diri kita, tetapi bukanlah sepenuhnya siapa kita. Justru tindakan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya, bukan perasaan kita. Sebenarnya dalam hidup ini gak penting soal suka atau tidak. Yang penting adalah melakukan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Ada keadaan dalam hidup ini yang kita gak suka, tapi kita harus melakukannya karena itu perlu dilakukan dan harus dilakukan. Sekalipun saat ini kamu gak suka dengan situasimu, jangan mengeluh, jangan ngedumel, tapi mulailah pikirkan apa yang perlu dilakukan supaya bisa membuka kesempatan keluar dari situasi ini. Tahukah kamu, orang-orang yang berhasil bukan hanya karena melakukan yang ia sukai, tetapi juga karena melakukan apa yang perlu dan harus dilakukan meski tidak menyukainya. Saat kita dihadapkan dengan hal penting dan harus, masalah suka nggak suka tidak lagi penting. Dan ingat ini, kesehatan mental kita akan mudah jatuh kecuali kita bisa fleksibel dan menerima realita kehidupan yang keras ini. Seperti apa? Pertama, sadarilah tidak semua orang mau mendukungmu untuk menjadi lebih baik. Bahkan banyak orang yang akan lebih suka melihatmu jatuh daripada sukses. Dan mereka kadang-kadang berpura-pura perhatian, tapi sebenarnya menjadikan hidupmu sebagai konsumsi pembicaraan. Karena itu kamu harus punya kemandirian mental, berusaha tanpa harus bergantung dukungan orang lain. Ingat, keadaan tidak selalu berpihak pada kita. Ada saatnya tanpa alasan yang jelas dan tidak kita mengerti, semuanya jadi berantakan. Kadang hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan dan tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Karena itu kita harus bisa menerima di keadaan ini, sekalipun sulit dan tidak berpihak kepada kita, tetapi kita terus mencari apa yang bisa kita lakukan menjadi lebih baik. Tahukah engkau, mental yang kuat itu dibentuk dari masa yang senang dan juga masa yang sulit. Jangan kamu mengira mental kuat karena semuanya baik-baik. Tidak. Bukan karena kita dikelilingi hanya oleh orang yang baik yang mendukung kita, terus kita beruntung dan mental kita kuat. No, mental kita kuat itu juga karena tekanan yang sulit, dan kita diuji punya mental yang kuat justru dalam tekanan hidup yang sulit. Kita harus berusaha menjadi diri kita sendiri. Tidak ada orang yang mau mengusahakannya untuk kita. Banyak orang terlalu berharap dan bergantung pada orang. Itu yang membuat dia kecewa. Hidup kita, ya kita yang harus memperjuangkannya, bukan orang lain. Ingat, tidak ada cara yang mudah, yang instan, yang nyaman dan cepat untuk membuat kita kuat. Punya mental kuat itu butuh usaha. Nggak ada yang diam-diam langsung kuat. Orang yang kuat mentalnya biasanya orang yang mau mendorong dirinya keluar dari zona nyaman dan terus belajar mengupgrade dirinya. Saudaraku, pahamilah realita-realita kehidupan ini. Memang ada waktunya justru kita harus berhenti berbuat baik. Supaya apa? Supaya kita bisa terus berbuat baik. Jangan sibuk masak untuk orang lain sampai kita lupa masak untuk diri kita sendiri. Orang yang kehabisan gak bisa memberi apa lagi untuk dirinya. Dan kadang kita gak usah nolong orang. Kita bisa menolongnya justru dengan cara tidak menolongnya. Terkadang apa yang diminta seseorang bukan apa yang benar dia butuhkan. Ada masanya terpaksa kita tidak memberi apapun kepadanya, karena dengan demikian dia belajar untuk hidup dengan lebih tepat. Sama seperti diri kita juga gak menyukai semua orang, maka kita juga harus siap. Tidak mungkin semua orang menyukai kita. Karena itu berdamailah dengan kehidupan ini. Realitanya akan selalu ada yang gak suka samamu, dan itu gak mengapa sebenarnya. Ingat, tidak ada orang yang akan menghargai batasanmu kecuali kamu yang lebih dahulu menghargai dirimu sendiri. Seringkali yang membuat orang bisa menerobos dan mengacak-ngacak hidup kita adalah karena kita sendiri tidak berdiri untuk diri kita sendiri.
Percayalah, sesuatu yang terus kamu toleransi itu akan terus berulang dan terjadi. Toleransi itu sama dengan permisi. Ketika kamu mentoleransi sebuah perilaku, maka mereka akan menganggap kamu tidak masalah dengan itu. Karena itu, mereka akan lebih ringan untuk mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi. Ingat, semua yang penting dan berharga itu pasti sulit dicapai. Jadi, dalam kehidupan ini sadarilah, setiap kita, setiap orang menghargai waktu itu dengan cara yang berbeda-beda. Janganlah kita cepat menjudge orang lain hanya karena kita merasa punya waktu untuk sesuatu, maka orang lain juga harus punya waktu untuk hal yang sama dengan kita. Tidak. Tiap orang menghargai waktunya berbeda. Tiap fase hidup dan pertambahan usia ini juga bisa mengubah cara kita menilai waktu. Dulu apa yang kita anggap tidak penting untuk dilakukan, sekarang kita merasa penting untuk dilakukan dan harus benar-benar prioritas menggunakan waktu yang sepertinya sangat singkat. Mungkin waktu kita muda kita merasa waktu panjang. Sekarang ada tingkat kebutuhan urgency untuk waktu yang sangat terasa karena kita sadar kita sudah tidak muda lagi. Belum lagi kita harus membahas tentang prioritas dalam kehidupan ini, apa yang perlu dan yang tidak. Jadi bukan segampang dan senyama itu menilai waktu ini dengan orang lain. Jadi jangan memaksa orang menilai waktu kita seperti kita. Dan yang lebih penting, jangan menyepelekan waktu setiap orang. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan waktu. Dan kita juga harus sadar setiap orang menghargai waktu dengan cara yang berbeda dengan caranya. Jangan paksa orang lain dengan caramu hanya karena kamu merasa punya banyak waktu. Tidak masalah buang waktu, tapi orang lain tidak bisa disamakan dengan kita. Dalam perjalanan hidup ini juga kita harus sadar, hidup ini diarahkan pada dua pilihan. Apakah kita mau memproyeksikan nilai-nilai kita atau justru memproyeksikan luka-luka kita? Tidak semulia apapun nilai yang kita pegang, selama kita masih punya luka emosional yang belum sembuh, luka itu akan mengkontaminasi nilai-nilai bagus yang kita miliki. Mungkin kita tidak sadar ada peristiwa traumatis yang melukai hati kita yang membentuk sebuah keputusan hidup dalam diri kita, sehingga membuat seseorang menjadi figur yang otoritas, cenderung melawan. Sekecil apapun, tidak cukup hanya sekedar memiliki nilai-nilai hidup, misalnya bisa menolong atau memberdayakan orang lain. Nilai-nilai itu akan terbajak oleh luka-luka yang belum sembuh, yang mungkin nanti dalam kehidupan akan terpicu kembali. Banyak kita yang tidak sadar hidupnya memproyeksikan luka-lukanya daripada nilai-nilai hidup. Ada luka-luka yang memang tak terhindarkan, tetapi janganlah menghindar dari kesembuhan, karena luka yang tidak sembuh akan terus mengkontaminasi hati kita dan keputusan hidup kita. Jadi ingatlah, luka yang tidak sembuh dari masa lalu kita akan mengkontaminasi nilai-nilai hidup kita. Luka yang tak sembuh ini juga akan terekspresi dari pilihan-pilihan hidup kita. Dan ingatlah, luka yang tidak mau kita akui, tidak mau kita terima, akan menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Nyatakan semua luka hatimu kepada Tuhan, karena Dialah penyembuh. Kita hidup di dunia yang penuh tuntutan. Dan sering sekali tuntutan yang ada itu membuat kita berhenti berpikir, apakah tuntutan itu perlu diikuti? Kita tidak lagi mengizinkan diri kita untuk sedikit lebih santai menjalani hidup. Semuanya harus terburu-buru, gelisah, reaktif, dan mudah stres karena adanya keharusan yang dibebankan. Di dunia yang terburu-buru ini, kadang kita harus slow down di beberapa titik sehingga kita bisa mendapat kunci kedamaian di hati. Jadi apa yang harusnya sedikit slow down dan gak penting agar kita bisa bernapas dan sehat. Ini juga yang akan membuat kita punya mental dan emosi lebih sehat. Pertama, mari kita berubah bukan untuk diterima orang, tetapi untuk menerima dan menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Penerimaan orang itu sangat fluktuatif, berubah-ubah, dan standarnya juga berubah. Jangan berubah
untuk diterima, berubahlah untuk pertumbuhan. Situasi sulit bukan berarti kita tidak boleh bahagia. Hanya karena kita sedang menghadapi kesusahan bukan berarti tidak boleh tersenyum. Jangan buang kebahagiaan kita hanya karena hidup kita sedang mendung. Ingat, tidak semua usaha akan membuahkan hasil dengan segera. Semua ada waktunya. Jadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan biarkan Tuhan memberikan bagian yang bisa kita kendalikan. Mari terus menabur dan merawat sampai musim berbuah dan menuai itu pun tiba. Tidak perlu memiliki apa yang orang lain miliki. Kita yang menentukan kebutuhan hidup kita sendiri. Kita yang paling tahu apa yang paling kita butuhkan. Jangan minder kalau kebutuhanmu lebih sederhana. Tidak semua orang hidup sederhana. Ingat, kita bukan orang paling malang. Semua orang punya kesulitannya masing-masing. Jadi jangan mengambil posisi sebagai korban. Jangan mengasihani diri sendiri atau self-pity. Tidak peduli sesulit apapun situasi kita, berusahalah melakukan apa yang bisa dilakukan dan teruslah bergerak walau hanya usaha kecil yang kelihatannya tidak berarti. Jangan memaksakan diri harus cocok dengan semua orang. Kita boleh punya orang-orang yang gak cocok dengan kita. Menjadi orang baik bukan berarti harus cocok dengan semua orang. Menjadi orang baik bukan berarti harus iya dan memenuhi permintaan semua orang. No. Tahukah Anda? Tidak apa-apa kalau kita kalah. Yang penting kita nggak pernah berhenti mencoba. Kalah itu bagian dari perjalanan hidup kita. Ada hal berharga juga yang bisa didapat dari kekalahan. Selama mental kita terus bertumbuh dan bergerak maju, maka kekalahan takkan lagi menjadi kekalahan. Sekarang mari kita berpikir bagaimana supaya hidup kita lebih bahagia dan lebih produktif, bahkan berlipat kali ganda. Begini caranya saudara. Perlu kita pahami lebih dulu, tiap orang punya modal alami, yaitu kesehatan, talenta, personality, kondisi mentalnya yang berbeda-beda tingkatannya. Jadi setiap orang memulai hidupnya dengan kondisi yang tidak sama. Kita mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama diberi Tuhan waktu 24 jam dalam sehari. Tetapi bagaimana cara kita menggunakan setiap detiknya sangat menentukan kualitas hidup kita ini akan seperti apa. Ada 4 kategori dalam menggunakan waktu dalam hidup ini. Yang pertama, kategori yang penting dan sangat urgent. Penting tapi tidak urgent. Tidak penting tapi urgent. Dan yang keempat, tidak penting juga tidak urgent. Apa itu kategori yang penting dan sangat urgent? Ini biasanya terjadi saat ada hal-hal mendadak di luar rencana atau akibat kelalaian kita melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ini harus segera dihadapi dengan memprioritaskan agar hal itu cepat segera tuntas. Untuk kategori penting tetapi tidak urgent itu yang masih bisa kita atur sebelum keadaan menjadi urgent. Jadi kita harus mulai menjadwalkan hal-hal penting lebih dulu, lalu disiplin melakukannya agar tidak membuat kita terjebak dalam keadaan penting dan urgent. Kemudian yang ketiga, kategori tidak penting tapi urgent. Tapi ini sering terjadi karena intervensi orang yang melibatkan kita hanya untuk kepentingannya, tetapi sebenarnya tidak penting untuk kita. Mari kita berani berkata no, karena tidak semua permintaan orang harus kita akomodasi. Yang keempat, kategori tidak penting, tidak urgent. Ini yang gak banyak gunanya untuk hidup kita. Coba amati berapa banyak waktu kita dipakai untuk hal ini, dan mulailah alihkan untuk hal yang lebih berguna. Mengelola hidup memanglah tidak mudah, tapi setidaknya kita bisa mulai dengan menggunakan waktu kita yang lebih berguna untuk hal-hal yang lebih prioritas dan bermanfaat. Setiap detik
Waktu yang kita pakai dengan tepat itu memberikan perlipat gandaan pertumbuhan kualitas hidup kita. Bagaimana cara kita menggunakan waktu kita mungkin tidak perlu sehebat orang lain, tetapi setidaknya kita sudah benar-benar memaksimalkan waktu kita dengan semua keadaan. Fokuslah pada hal yang benar-benar penting. Buatlah jadwal dengan prioritas. Beranilah belajar menolak hal yang gak penting yang disodorkan pada kita dan mengurangi hal-hal yang tidak berguna. Mari maksimalkan dan nikmati waktu-waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ingat, ada juga pesan, cara kita berpikir itu menentukan seberapa besar stres yang dapat kita tanggulangi dan kelola dengan baik. Mungkin kita sudah sering mendengar kalimat, stres datangnya dari pikiran. Mana ada orang sengaja mikir supaya dirinya jadi stres kan? Pemicu stres bisa dan sering datang dari luar diri kita, tetapi yang bikin stres itu besar dan berat bebannya justru kebanyakan karena pikiran kita sendiri yang memperluas dan memperbesar beban stres itu. Dan kadang kita nggak sadar akan hal ini. Kebiasaan berpikir tanpa disadari sering bikin kita makin stres. Jika kita berpikir sesuatu yang terlalu jauh time frame-nya, ini membuat kita khawatir, stres kita makin kuat, sehingga kita kehilangan kendali dan tidak pasti. Kita makin jauh dari yang kita pikirkan, makin tak pasti, sulit dikendalikan, karena makin jauh kejadiannya, makin stres lah kita. Stres juga dipicu saat kita berpikir di waktu yang tidak tepat untuk berpikir. Contohnya mau tidur, mau makan, mau ngobrol dengan keluarga. Ingat, otak kita butuh jeda. Jika dipakai terus memikirkan yang sama, akumulasi bebannya makin meningkat. Jangan pikirkan yang bukan bagian untuk dipikirkan. Biarkan orang yang seharusnya memikirkan itu yang menanggung bebannya. Jangan ambil beban pikiran orang lain, kecuali kita memang lagi kekurangan beban hidup. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang udah gak bisa diapa-apain lagi. Masa lalu ya udah masa lalu yang sudah terjadi. Sikap orang yang di luar kendali kita yang gak bisa kita kendalikan, itu adalah hal-hal yang gak bisa diapa-apain lagi selain diterima. Jangan habiskan kuota otak kita untuk mikirin itu semua. Jangan terjebak memikirkan menggugat daripada mencari solusi. Kita akan makin stres kalau terus mikir kok bisa ya, kok bisa, aku gak terima, aku kok gak terima. Nah, coba pikirkan apa yang bisa kulakukan biar keadaan lebih baik. Lalu fokus dan lakukan yang terbaik. Bila kita tidak melatih mental pikiran kita, maka pola hidup modern akan menambahkan banyak beban untuk jiwa kita. Mulailah dengan mengatur pikiran. Kita nggak bisa atur pikiran, maka kita akan susah mengatur kehidupan kita. Nah, ada pesan lagi nih untuk wanita modern. Kita nggak harus disukai oleh semua orang. Karena kita juga nggak bisa menyukai semua orang dengan setara. Pasti ada orang yang lebih kita sukai, tidak kita sukai. Mungkin untuk ketemu dengan orang yang nggak banget buat kita ya. Suka nggak suka itu kan masalah selera, kecocokan preferensi. Jadi kita sudah tahu lebih yang kita sukai dari yang lain. Tapi ingat, tidak menyukai bukan berarti memusuhi, membenci. Juga bukan berarti hal yang buruk. Yang bahaya itu bila ketidaksukaan kita dibiarkan bertumbuh menjadi kebencian dan permusuhan. Perlu kedewasaan. Hidup kita tidak selalu memberikan pilihan seperti yang kita mau. Ada kalanya kita harus terpaksa memilih yang tidak kita mau, yang tidak kita inginkan. Tetapi bukan berarti kita selamanya dalam keadaan itu, dan pilihan itu selalu terbuka. Selalu ada kesempatan untuk terjadi perubahan. Asal kita bersedia berubah dalam berpikir dan dalam menjalani hidup ini. Jadi saat kita merasa terjebak dalam pilihan, misalnya pilihan karir kita, ada beberapa yang bisa memberi kita terobosan dalam hidup ini. Pertama, belajarlah skill yang baru. Sering sekali keahlian baru bisa membuka pintu atau level yang baru. Dunia ini terus berubah. Perubahan adalah hal yang menetap, karena tidak ada yang menetap kecuali perubahan itu sendiri. Selalu ada hal baru yang muncul. Jika kita begini-begini saja tidak berubah, maka kita akan outdated atau stuck. Jadi mari kita melihat hal apa yang bisa meningkatkan produktivitas kita dan membuka peluang baru. Mulailah kita mau mengambil waktu untuk belajar.
Perluas networking, jaringan, perluas pertemanan kita, kenalan-kenalan baru. Ini bisa membuka kesempatan dan juga kemungkinan yang mungkin tidak kita peroleh peluang-peluang di sebelumnya. Itu sebabnya belajarlah bersosialisasi, manfaatkan pertemuan-pertemuan dengan orang baru sebagai kesempatan untuk kita membuka pintu baru. Pakai juga media sosial kita, media online kita sebagai jembatan kita membangun hubungan dengan siapapun, terutama mereka yang punya hal-hal andil besar yang akan memberi perubahan dalam hidup kita. Ketiga, jadilah ahli dalam bidang kita, dalam pekerjaan kita, dalam passion kita. Tajamkan terus sampai kita ahli. Seringkali kita stuck di karir karena kita tidak excellent di bidang yang kita kerjakan. Kalau itu fashion kita yang paling menjadi kesukaan kita dan selalu berlatih, akan selalu ada upgrade yang baru, inovasi yang baru. Mungkin di awal kita kurang menyukainya, tetapi usahakanlah untuk terus menuntaskan pekerjaan sebaik-baiknya. Ketika kita memberi yang excellent dalam satu bidang, itu membuka peluang yang baru dan bergeser untuk meningkat pada hal yang baru lainnya. Mari kita membuka perspektif baru, mencoba perspektif baru. Cara kita memandang pekerjaan kita, memandang hidup kita ini, itu turut menentukan mood dan energi kita dalam bekerja. Bila kita memandang pekerjaan sebagai siksaan, hal yang menjenuhkan, membosankan, ini berbeda dengan orang yang memandang pekerjaannya sebagai seperti hobi, kesukaan, kesempatan berlatih, mempertajam diri. Orang yang kedua yang menganggapnya sebagai hal yang menyenangkan akan mengalami terobosan dibanding yang menganggap pekerjaan itu seperti siksaan atau rutinitas. Yang kelima, kita harus berani sekalipun tidak nyaman, berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kadang kita ini stuck karena kita mempertahankan stabilitas kenyamanan, sukanya di zona nyaman. Ternyata ada beberapa peluang baru yang mungkin memang sedikit berisiko, tetapi resikonya tetap bisa kita perhitungkan, dan ini harus berani kita ambil. Tentu harus dengan pertimbangan yang matang, tetapi ada momen di mana kita perlu berani mengambil resiko, berani menjalani resiko dan keluar dari zona nyaman kita untuk menemukan level baru, meningkatkan level hidup kita. Karena itu, beranilah mengambil resiko dalam hidup ini. Saat kita mulai berani melakukan tindakan yang berbeda, maka peluang terobosan juga akan mulai terbuka yang akan mengubah keadaan kita. Memang ada saatnya kita merenung dalam hidup ini dan melihat ke belakang, ke masa lalu. Tetapi biarlah yang kita kagumi adalah bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang pernah kita alami bersamanya. Biar ini mempengaruhi kita secara totally emotionally, sehingga kita mempunyai harapan yang baru kembali, bangkit dalam setiap keadaan. Dalam perjalanan hidup ini, jikalau kita peka dan membuka mata kita, sebenarnya selalu ada harapan dan kesempatan yang selalu Tuhan sediakan. Memang tidak mudah, sampai saat ini pun setiap orang harus terus berjuang menjadi lebih baik. Tetapi percayalah, kita pasti bisa menemukan cara hidup yang berbeda, yang lebih baik, sekalipun kita punya masa lalu atau background kehidupan yang suram. Sesuram apapun masa lalumu, background hidupmu, mungkin kau dari keluarga broken home, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan, intimidasi, di mana kamu suka dikontrolling dan adanya abandonment. Ini membuatmu tumbuh dengan banyak problem, banyak luka, emosi dan mentalitas yang lemah. Atau mungkin kamu seorang yang mudah menyerah, bila bertemu kesulitan, lari dan menyerah, banyak kegagalan dalam hidup dan tidak tahan untuk bertahan sedikit lebih lama, tidak tahan dengan penderitaan dan ingin selalu lari dari masalah. Itu yang membuatmu takut untuk mencoba dan bertindak karena pernah tumbuh di lingkungan yang penuh intimidasi dan kekerasan yang membuatmu overthinker yang akut. Jadi mulai sekarang berubahlah, jangan takut untuk bertindak, beranilah mencoba. Mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan di masa lalu, tinggalkan itu semua. Kebaskan perasaan berharga yang rendah dan jangan mudah dimanfaatkan orang. Jangan minder
jangan berpikir tidak punya nilai, jangan mau dimanipulasi dan dimanfaatkan saja. Dengan sedikit tekanan atau pujian, mungkin kita sering menuruti orang lain, menjadi seorang yang yes man, walaupun itu membuat kita menderita. Tapi percayalah, kita bisa mengalami perubahan, bahkan terobosan seiring perjalanan hidup ini. Serahkan pada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita untuk membereskan cara pandang kita lebih dulu terhadap diri sendiri, melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, dan kita bertemu dengan pembelajaran yang baru setiap hari yang membuat kita semakin baik, semakin cerdas. Dan ini yang akan kita alami ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dari Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, melewati pergumulan dan berdamai dengan diri sendiri juga masa lalu kita. Percayalah, setiap orang punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Momentum dan cara Tuhan untuk mengubah setiap orang mungkin saja bisa berbeda. Bisa melalui berbagai pembelajaran yang kita jumpai. Tuhan bisa mengubah kita sedikit demi sedikit. Tuhan juga punya cara yang ajaib untuk mengubah diri kita, dan setiap orang punya kesempatan untuk itu. Kita juga harus memahami dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa memicu kita menjadi stres, dan bukan hal-hal yang berat sebenarnya, tetapi karena cara kita memikirkannya. Ada banyak yang harus kita pahami agar kita tidak mudah stres. Mungkin itu hanya masalah sepele, tapi stresnya bisa seperti bencana besar yang sedang kita alami. Ada yang harus kita pahami sehingga mempermudah kita dalam menjalani hidup ini. Pertama, mari kita mengukur nilai hidup kita dengan tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Hanya karena orang lain punya lebih dan bisa melakukan lebih, bukan berarti hidup kita gagal. Kalau kita menjadikan orang lain sebagai ukuran nilai diri kita, maka kita akan mudah gelisah dan kelelahan. Jangan mencoba memakai kekuatan kita sendiri hari ini untuk menanggung beban di masa depan. Kita yang hari ini jelas tidak sanggup menanggung hidup untuk tahun depan atau 5 tahun lagi. Jadi gak usah semua ditanggung beban pikiran demikian, karena hidup kita masih jauh. Yang utama adalah lakukan yang terbaik setiap hari. 5 tahun lagi kita akan punya kekuatan untuk hari itu. Jangan punya sikap yang ingin semuanya perfect, ingin semuanya ideal dan sempurna. Tidak ada yang bisa ideal atau perfect dalam hidup ini. Memang hidup ini dinamis, tapi kita punya keterbatasan. Kadang kita harus rela melepas standar kesempurnaan kita, standar perfect kita, dan beradaptasi, lebih fleksibel dengan keadaan yang ada. Jangan paksakan segala sesuatu harus seideal yang kamu inginkan supaya kamu tidak stres berlebihan. Keempat, bila kita tidak bisa menerima kenyataan. Orang yang gak bisa menerima kenyataan yang sudah terjadi, ini akan seperti menanggung beban mental yang jauh lebih besar, karena terjadi konflik antara dunia nyata yang dia jalani dengan dunia imajinasi yang dia ingin untuk dijalani. Sekalipun pahit, saudaraku, belajarlah menerima kenyataan. Itu akan memudahkan kita menghadapi hidup ini. Kita juga tidak bisa mengendalikan semua.